Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tenang untuk Bapak dan Ibu semua. Bayangkan pagi yang tenang di kampung, sinar matahari masih lembut, suara burung bersahutan dari pepohonan, dan di ujung jalan, seorang penjual kelapa muda sedang memukul-mukul buahnya dengan parang. Suara itu mungkin bagi banyak orang hanyalah bagian dari rutinitas biasa. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa di balik bunyi sederhana itu tersembunyi rahasia besar yang sering kali kita abaikan? Selama lebih dari 2 dekade, saya mendampingi banyak lansia dari berbagai daerah. Ada satu hal yang sering saya temui, kita sibuk mencari solusi dari luar, dari suplemen, dari obat mahal, dari pengobatan modern. Padahal seringkali jawabannya justru ada di depan mata kita sendiri, seperti air kelapa. Minuman bening, segar yang tumbuh di tanah sendiri ini ternyata bukan hanya pelepas dahaga. Minuman ini adalah cairan hidup yang bisa membantu tubuh lansia tetap bertenaga, ginjal bersih, dan pikiran jernih. Sayangnya, banyak orang tua hanya meminumnya saat kepanasan atau haus di siang hari, tanpa tahu bahwa jika digunakan dengan cara yang tepat, air kelapa bisa menjadi bagian dari rutinitas sehat yang sangat bermanfaat. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat ulang apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat minum air kelapa? Apakah aman untuk diminum setiap hari? Dan bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya terasa tanpa menimbulkan masalah baru? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mungkin setelah menonton, Bapak dan Ibu tak akan lagi memandang air kelapa hanya sebagai minuman jalanan biasa. Beberapa bulan lalu, saya bertemu seorang pasien lama di ruang praktik di Semarang. Namanya Bu Karminah. Usianya 67 tahun. Beliau datang ditemani anak perempuannya dengan langkah pelan dan wajah agak pucat. Keluhannya waktu itu sederhana, cepat lelah, kulit kering, dan sulit tidur meskipun malam hari sudah tenang. Saya ingat, beliau berkata, "Dok, saya sudah tidak minum kopi malam, tidak makan gorengan, tapi kok tetap susah tidur dan badan terasa berat ya?" Waktu itu saya tidak langsung memberi obat. Saya justru bertanya, "Ibu suka minum air kelapa muda segar?" Beliau tertawa pelan. "Itu cuma buat anak muda, Dok, kalau habis main bola atau kerja berat." Tapi akhirnya Bu Karminah mencoba. Anaknya membelikan 1 butir kelapa muda setiap hari Jumat dan Selasa, langsung dari pasar, diminum tanpa campuran apa-apa. 2 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan wajah lebih cerah dan langkah yang tidak lagi berat. Tidurnya pun lebih nyenyak, katanya. Bahkan kulit tangannya yang dulu kering mulai terasa lembab kembali. Apa yang terjadi? Bukan karena air kelapa itu ajaib. Karena tubuh lansia seperti beliau selama ini kekurangan cairan dan elektrolit, air kelapa secara alami mengisi ulang kebutuhan itu dengan cara yang lembut dan aman. Cerita Bu Karminah adalah pengingat bagi kita semua. Kadang jawaban tidak perlu dicari jauh. Yang dibutuhkan hanya sedikit keberanian untuk mencoba dan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasa pusing, lemas, atau tiba-tiba kehilangan konsentrasi padahal tidak sedang sakit? Itu bisa jadi bukan karena usia, melainkan karena tubuh kekurangan cairan. Saat usia bertambah, rasa haus cenderung menurun. Tubuh tidak lagi memberi sinyal kuat seperti dulu. Padahal kebutuhan cairan tetap, bahkan bisa meningkat karena ginjal bekerja lebih keras. Dan disinilah air kelapa menunjukkan perannya. Berbeda dengan air putih biasa, air kelapa mengandung elektrolit penting seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium. Elektrolit ini menjaga agar tekanan darah tetap stabil, otot tidak kaku, dan tubuh tidak cepat lemas. Saya sering menyamakan tubuh kita dengan aki mobil. Jika kekurangan cairan dan muatan, mesinnya akan macet. Air kelapa seperti cairan pengisi ulang itu, membantu tubuh tetap menyala dengan tenang. Dalam beberapa kasus yang saya temui, lansia yang rutin minum air kelapa 2-3 kali seminggu tidak lagi mengeluh pusing saat bangun tidur atau jatuh ringan karena tubuhnya lebih seimbang. Bahkan kulit mereka terlihat lebih lembab, bukan karena kosmetik, tapi karena hidrasi dari dalam. Namun penting untuk diingat, air kelapa bukan pengganti air putih. Ia adalah pelengkap. Gunakan saat tubuh butuh tambahan tenaga alami, bukan untuk menggantikan cairan utama harian. Jika Bapak dan Ibu merasa mudah lelah atau sering kram otot ringan, cobalah amati kembali pola minum. Mungkin tubuh hanya sedang meminta sesuatu yang lebih lengkap dari sekadar air putih biasa. Banyak lansia datang ke puskesmas dengan satu keluhan yang umum, tekanan darah naik turun, terutama saat cuaca panas atau saat kurang tidur.
dan tidak sedikit yang harus minum 2 jenis obat sekaligus setiap hari. Saya selalu bertanya, apa yang Bapak Ibu konsumsi selain obat? Jawaban paling sering, air putih dan teh manis. Padahal ada satu minuman alami yang menyimpan kekuatan besar untuk membantu menjaga tekanan darah, air kelapa muda. Kandungan kaliumnya bekerja sebagai penyeimbang alami terhadap natrium, zat yang biasa kita dapat dari garam dapur. Natrium berlebihan menyebabkan pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik. Kalium membantu melakukan sebaliknya, membuka pembuluh darah, memperlancar aliran darah, dan meringankan kerja jantung. Saya ingat seorang pasien di Jepara, Pak Anwar, 71 tahun. Dulu, angka tekanan darahnya sering melonjak di atas 150. Setelah ia mengganti teh manis sore harinya dengan segelas air kelapa muda 2 kali seminggu, tekanan darahnya perlahan stabil. Meski tidak drastis, hasilnya cukup untuk membuatnya tak perlu menambah dosis obat. Air kelapa bukan pengganti obat, tapi bisa menjadi sahabat tubuh dalam menjaga tekanan darah. Dan bagi lansia yang ingin hidup tenang tanpa terlalu bergantung pada pil, langkah kecil ini bisa memberi dampak besar. Bapak Ibu pernah merasa sulit buang air kecil atau kaki terasa bengkak tanpa sebab? Itu bisa jadi pertanda bahwa ginjal sedang bekerja lebih berat dari biasanya. Ginjal adalah organ yang terus menyaring darah, membuang limbah, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Sayangnya pada lansia, fungsi ginjal mulai melemah. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa keluhan ringan seperti nyeri pinggang atau kencing tidak lancar bisa berawal dari gangguan di ginjal. Air kelapa mengandung banyak cairan alami, sekaligus elektrolit penting yang mendukung fungsi ginjal. Yang menarik, air kelapa juga bersifat diuretik ringan, artinya membantu melancarkan buang air kecil tanpa membuat tubuh kehilangan banyak elektrolit. Saya teringat Bu Tarti, 65 tahun, dari Kendal. Beliau sering merasa nyeri ringan di pinggang dan buang air kecilnya jarang. Setelah rutin minum air kelapa muda 2 kali seminggu, ia mengaku buang airnya jadi lebih lancar dan rasa berat di pinggang berkurang. Lebih dari itu, air kelapa dapat membantu mencegah pembentukan kristal seperti kalsium oksalat dan asam urat, penyebab utama batu ginjal. Saat tubuh terhidrasi dengan cukup, limbah ini tidak mudah mengendap di saluran kemih. Bagi lansia, menjaga ginjal bukanlah soal minum obat mahal. Kadang hanya butuh segelas air kelapa segar, dikonsumsi dengan rutin dan bijak. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa jantung berdebar meski hanya berjalan dari kamar ke dapur? Atau napas terasa pendek padahal aktivitas tidak berat? Itu bisa menjadi tanda bahwa jantung mulai kelelahan. Di usia lanjut, elastisitas pembuluh darah berkurang, kolesterol menumpuk, dan kemampuan jantung untuk memompa darah menurun. Maka tak heran, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di kalangan lansia. Air kelapa bisa menjadi pendukung alami dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium di dalamnya membantu menjaga irama jantung tetap stabil dan meringankan tekanan darah. Tak hanya itu, air kelapa juga memiliki efek menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dalam sebuah uji coba pada hewan yang dipublikasikan di Journal of Medicinal Food, air kelapa terbukti menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total secara signifikan. Meskipun masih perlu penelitian lanjutan pada manusia, manfaat awal ini memberi harapan besar. Saya pernah mendampingi seorang lansia, Pak Supri, 70 tahun, di Salatiga. Setelah menambahkan air kelapa ke dalam rutinitas sarapannya 2 kali seminggu, beliau merasa tubuh lebih ringan, tidak mudah ngos-ngosan, dan jarang mengalami jantung berdebar saat cemas ringan. Air kelapa memang bukan pengganti terapi medis, tetapi dapat menjadi pendamping alami bagi lansia yang ingin menjalani hidup lebih seimbang, terutama bila dikonsumsi tanpa campuran dan dalam jumlah yang wajar. Setiap kali saya menyampaikan ceramah kesehatan, pertanyaan ini hampir selalu muncul. Dok, air kelapa kan manis. Apa itu aman untuk gula darah saya? Jawabannya, bisa saja, asal dalam batas wajar. Meskipun air kelapa mengandung gula, jumlahnya tergolong rendah dan indeks glikemiknya juga tidak tinggi. Ini berarti ketika dikonsumsi, ia tidak langsung menaikkan kadar gula darah secara drastis. Bahkan karena kandungan magnesiumnya yang tinggi, air kelapa dapat membantu tubuh meningkatkan sensitivitas insulin, mekanisme penting dalam mengontrol kadar gula darah. Pak Harto, 68 tahun. Dari Klaten, dulunya termasuk dalam kategori prediabetes. Angka gula puasanya sering mendekati batas atas.
Saya menyarankan beliau mengganti minuman sore dari teh manis menjadi air kelapa murni 2 kali seminggu. Setelah beberapa bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula puasanya menurun secara stabil. Dan yang tak kalah penting, beliau merasa lebih segar hari. Namun perlu diingat, air kelapa sebaiknya dinikmati dalam bentuk alami, tanpa tambahan pemanis buatan atau bahan lain yang justru mengganggu keseimbangan gula darah. Air kelapa kemasan di toko seringkali sudah mengandung bahan tambahan yang justru berbahaya bagi lansia dengan diabetes. Bagi lansia yang ingin menjaga kadar gula darah tetap seimbang, air kelapa bisa menjadi pilihan minuman sehat asal diminum dengan bijak. Menjaga berat badan ideal di usia lanjut bukan perkara mudah. Metabolisme melambat, otot berkurang, dan rasa lapar sering datang saat tidak dibutuhkan. Bahkan ketika makan hanya sedikit, berat badan tetap bisa naik karena metabolisme yang melambat. Disinilah air kelapa dapat membantu. Minuman ini rendah kalori, bebas lemak jenuh, dan memiliki rasa manis lembut yang berasal dari alam. Ia dapat menjadi pengganti minuman manis seperti teh gula, jus dalam kemasan, atau sirup. Saya punya pasien lansia bernama Bu Ernawati, 66 tahun, dari Sukoharjo. Ia memiliki kebiasaan minum sirup setiap sore. Setelah ia rutin mengganti minuman manis dengan air kelapa murni selama 1 bulan, berat badannya perlahan turun 2 kg tanpa merasa lapar berlebihan. Bahkan ia mengaku merasa lebih ringan saat bangun pagi dan tidak lagi merasa mengantuk setelah makan siang. Selain itu, air kelapa juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama karena mengandung air, serat, dan elektrolit. Untuk lansia yang ingin menurunkan berat badan secara perlahan tapi aman, menambahkan air kelapa sebagai bagian dari rutinitas harian bisa menjadi langkah sederhana tapi efektif. Banyak produk kesehatan menjanjikan efek detoks instan. Padahal tubuh kita sudah memiliki sistem detoksifikasi alami yang sangat canggih, melibatkan hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Yang dibutuhkan tubuh bukanlah ramuan ajaib, melainkan dukungan ringan dan konsisten agar organ-organ itu bisa bekerja optimal. Air kelapa bisa menjadi bagian dari dukungan itu. Dengan kandungan cairan yang melimpah serta mineral seperti kalium dan magnesium, air kelapa mendukung kerja ginjal agar lebih efisien dalam menjaga kebersihan darah. Proses pengeluaran urin pun menjadi lebih teratur, tanpa membuat tubuh kehilangan elektrolit penting yang dibutuhkan untuk keseimbangan cairan. Saya sering menyarankan pasien lansia yang merasa tubuhnya penuh, tanpa sebab jelas atau mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas, untuk mulai rutin minum air kelapa segar beberapa kali dalam seminggu. Hasilnya cukup mencolok. Banyak yang melaporkan buang air jadi lebih lancar, tubuh terasa ringan, dan bahkan kulit tampak lebih bersih. Air kelapa mengandung antioksidan alami yang membantu menetralisir radikal bebas, zat berbahaya yang mempercepat proses penuaan dan merusak sel-sel tubuh. Bagi lansia, detoksifikasi bukan soal minum ramuan ekstrem, tapi tentang menjaga kebiasaan ringan yang dilakukan terus-menerus. Dan air kelapa bisa menjadi salah satu bagian dari rutinitas itu. Seiring bertambahnya usia, perubahan kulit memang sulit dihindari. Kerutan mulai muncul, warna kulit memudar, dan kelembapan alami ikut menurun. Namun bukan berarti kita tidak bisa menjaga agar kulit tetap sehat dan nyaman. Saya teringat kunjungan ke rumah seorang pasien di Yogyakarta. Saat itu cucunya tiba-tiba berkomentar, "Kok tangan nenek enggak kering seperti dulu ya?" Kalimat yang polos, tapi sangat menyentuh. Sang nenek bercerita bahwa selama 2 bulan terakhir, ia mulai minum air kelapa alami secara rutin, tanpa tambahan bahan lain. Ia tidak menggunakan krim khusus, tapi merasa tubuhnya lebih segar dan kulitnya terjaga kelembapannya dari dalam. Air kelapa mengandung vitamin C dan zat bernama sitokinin, 2 unsur penting dalam perbaikan jaringan kulit. Vitamin C membantu produksi kolagen, zat yang menjaga kulit tetap kenyal. Sementara sitokinin mendukung regenerasi sel, memperlambat kerusakan akibat usia. Kulit yang lembut dan sehat tidak selalu datang dari perawatan luar. Kadang cukup dari 1 gelas air kelapa segar jika diminum dengan rutin dan sabar. Bangun pagi dengan lutut terasa ngilu atau punggung seperti ditarik, banyak lansia menganggap itu wajar karena usia. Padahal, seringkali itu adalah sinyal tubuh sedang mengalami peradangan ringan. Peradangan bukan hanya akibat infeksi. Pada lansia, ia bisa muncul karena stres oksidatif, kondisi di mana tubuh kelebihan radikal bebas dan tidak cukup antioksidan untuk menetralisirnya. Inilah titik masuk air kelapa. Air kelapa mengandung vitamin C, asam askorbat, serta sitokinin yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami.
Kandungan ini membantu mengurangi produksi pemicu peradangan seperti prostaglandin dan sitokin. Di klinik, saya bertemu Pak Wahyudi, 69 tahun, yang setiap pagi harus memijat lututnya sebelum bisa berjalan. Ia tidak ingin langsung minum obat anti nyeri, jadi saya sarankan minum air kelapa 2 kali seminggu. Setelah 4 minggu, ia melaporkan bahwa lututnya kini lebih mudah digerakkan, tanpa rasa tertarik yang menusuk seperti sebelumnya. Air kelapa bukan obat nyeri sendi, tapi sebagai bagian dari kebiasaan sehat, ia bisa membantu tubuh mengurangi peradangan dari dalam dengan cara yang lebih lembut tanpa efek samping jangka panjang. Di ruang praktik, saya sering mendapat pertanyaan seperti, "Dok, kenapa sekarang saya jadi sering lupa naruh barang, bahkan lupa nama tetangga sendiri?" Itu bukan sekadar masalah pikun. Di usia lanjut, otak dan sistem saraf memang mulai melemah, terutama jika tidak diberi dukungan yang tepat. Salah satu dukungan alami yang bisa kita berikan adalah lewat nutrisi, dan air kelapa termasuk dalam pilihan sederhana yang bisa membantu. Di dalam air kelapa terdapat kalium dan magnesium, 2 mineral penting yang menjaga kestabilan impuls listrik di otak. Selain itu, ada asam amino seperti arginin dan serin yang membantu pembentukan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memengaruhi daya ingat, fokus, dan suasana hati. Salah satu pasien saya, Bu Sumi, 70 tahun, dulu sering merasa cemas dan mudah marah. Setelah ia mengganti minuman sore dengan air kelapa muda segar, emosinya lebih stabil. Bahkan ia mulai kembali membaca buku dan mengisi TTS sebagai latihan otak. Air kelapa memang bukan terapi utama untuk demensia, tapi sebagai bagian dari pola hidup sehat, ia dapat mendukung kesehatan otak secara alami. Apalagi bila dikombinasikan dengan tidur cukup, berpikir positif, dan tetap aktif secara sosial. Air kelapa memang dikenal aman dan alami, namun seperti halnya semua yang baik, jika tidak digunakan dengan bijak, manfaatnya bisa berubah menjadi risiko, terutama bagi lansia yang kondisi tubuhnya lebih sensitif. Hal pertama yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Kalium sangat baik untuk jantung dan tekanan darah, namun pada orang dengan gangguan fungsi ginjal, kelebihan kalium bisa menyebabkan hiperkalemia, kondisi berbahaya yang dapat mengganggu irama jantung dan fungsi otot. Ini bukan hal yang boleh disepelekan. Selain itu, meskipun air kelapa mengandung gula alami yang rendah, jika dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak, tetap bisa berdampak pada kadar gula darah, terutama bagi lansia yang menderita diabetes tipe 2. Ada pula risiko dari cara penyimpanan. Air kelapa segar harus langsung diminum setelah dibuka. Menyimpan air kelapa terlalu lama, apalagi dalam suhu ruangan, bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri. Saya pernah menangani seorang pasien yang mengalami diare ringan setelah minum air kelapa dari botol yang sudah dibuka 2 hari. Dan terakhir, air kelapa dalam kemasan yang dijual di toko seringkali sudah ditambahkan pengawet, gula tambahan, atau perasa buatan. Karena itu, produk dengan tambahan zat buatan seperti ini lebih baik tidak dikonsumsi oleh lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal atau hati. Kesimpulannya, air kelapa tetap aman dan bermanfaat jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, tidak setiap hari, dan selalu dalam kondisi segar. Jika Bapak Ibu memiliki penyakit kronis, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum menjadikan air kelapa sebagai rutinitas. Banyak orang bertanya, "Dok, kalau air kelapa itu menyehatkan, berarti boleh diminum setiap hari, kan?" Jawaban saya selalu sama. Yang menyehatkan bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tapi seberapa bijak dan seimbang kita mengonsumsinya. Bagi kebanyakan lansia yang sehat, minum air kelapa 2 hingga 3 kali seminggu, masing-masing 1 gelas, sekitar 250 ml. Sudah cukup untuk mendapatkan manfaat hidrasi, elektrolit, dan antioksidan tanpa membebani ginjal atau jantung. Waktu terbaik untuk minum air kelapa adalah pagi hari saat perut masih kosong, atau di antara waktu makan, misalnya 2 jam setelah makan siang. Hindari minum air kelapa di malam hari, karena sifat diuretiknya bisa menyebabkan Bapak Ibu lebih sering buang air kecil dan akhirnya mengganggu tidur. Penting juga untuk memastikan air kelapa yang dikonsumsi adalah yang segar, langsung dari buahnya. Jangan menambahkan gula, sirup, susu kental manis, atau es batu dalam jumlah besar. Jika ingin rasa lebih segar, boleh ditambahkan sedikit perasan lemon atau daun mint untuk variasi rasa, asal tetap dalam jumlah wajar. Dan yang paling utama, perhatikan tubuh sendiri.
Jika setelah minum air kelapa Bapak Ibu merasa tidak nyaman, sebaiknya hentikan dulu dan konsultasikan dengan tenaga medis. Meskipun air kelapa sudah lengkap secara alami, tetap saja ada orang yang mencoba menambahkan berbagai bahan lain untuk memperkaya rasa atau manfaatnya. Sayangnya, tidak semua campuran itu aman, terutama bagi tubuh lansia yang lebih peka terhadap perubahan. Beberapa tambahan alami yang relatif aman, misalnya perasan jeruk nipis atau lemon segar dalam jumlah sedikit. Ini bisa menambah vitamin C dan membantu pencernaan. Daun mint juga boleh digunakan dalam jumlah kecil untuk memberi rasa segar alami. Yang harus dihindari adalah gula pasir, sirup, susu kental manis, atau pemanis buatan. Campuran seperti itu bisa menaikkan kadar gula darah secara cepat dan memberikan beban tambahan bagi lansia yang metabolismenya sudah melambat. Beberapa orang bahkan mencoba mencampur air kelapa dengan kopi atau minuman energi, praktik yang sangat tidak dianjurkan karena bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Ingat prinsip dasarnya, jika sudah baik dan alami dari Tuhan, nikmatilah apa adanya. Jangan dicampur dengan bahan-bahan yang justru merusak keseimbangan alami dari air kelapa itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup sehat di usia senja tidak harus mengikuti tren kesehatan mahal atau mengejar obat dari luar negeri. Kadang jawabannya justru hadir dari alam sekitar kita, dari sesuatu yang selama ini kita lewati tanpa berpikir panjang. Seperti segelas air kelapa muda yang tumbuh dari pohon di halaman, atau yang dijajakan oleh pedagang di pasar pagi. Air kelapa memang bukan ramuan sakti. Ia tidak menyembuhkan semua penyakit, tapi jika dikonsumsi dengan bijak, ia dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup yang sehat dan seimbang, menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung fungsi ginjal, membantu tidur lebih nyenyak di malam hari, sekaligus menjaga kejernihan pikiran di siang hari. Pak Wahyudi yang lututnya dulu nyeri kini bisa naik tangga lagi. Bu Karminah tidur lebih nyenyak. Bu Sumi kembali senang membaca. Perubahan itu bukan semata karena air kelapa, tapi karena mereka bersedia memulai dari satu langkah kecil dan melakukannya secara konsisten. Jadi sebelum Bapak dan Ibu kembali memilih minuman kemasan yang penuh pewarna atau suplemen dengan harga mahal, cobalah kembali ke yang sederhana. Segelas air kelapa segar, murni, tanpa tambahan apapun, bisa menjadi langkah awal menuju tubuh yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, dan hari-hari yang lebih bahagia. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman sebaya yang Anda sayangi. Dan jangan lupa, tuliskan di komentar, Bapak Ibu tinggal di kota mana? Dan apakah di tempat tinggal Bapak Ibu mudah menemukan kelapa muda segar? Saya sangat ingin mendengar cerita Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu, lahir dan batin.